ada 4 macam jaringan ya. Jadi jaringan di tubuh kita itu cuma ada 4 macam. Ada jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, jaringan saraf. Ini kalau pada hewan. Kalau pada tumbuhan itu lebih sedikit lagi. Kalau tumbuhan cuma ada 3. Ya. Jadi kalau di tumbuhan ada sistem jaringan istilahnya. Kalau pada hewan itu sistemnya namanya adalah jaringan saja. Tapi kalau pada tumbuhan namanya sistem jaringan. Kalau di tumbuhan itu ada sistem jaringan dermal, meristem, dermal, dasar, dan pembuluh. Jadi kalau pada tumbuhan cuma ada 3. Dermal, dasar, sama pembuluh. Ini kalau pada tumbuhan. Kalau pada hewan cuma ada 4. Jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Kalau jaringan otot dan saraf itu nanti kita akan pelajari lebih lanjut di bab masing-masing ya. Jaringan otot di sistem gerak, kalau jaringan saraf nanti di sistem koordinasi yang akan kita pelajari. Mungkin di sini akan sedikit memperlihatkan tentang jaringan epitel dan jaringan ikat. Jaringan epitel dia tersusun rapat agar tidak ada zat yang dapat melewati celah antar sel. Nah, di jaringan epitel sering sekali dijumpai tight junction atau junction ketat. Nah, fungsinya dia adalah untuk umumnya, ini fungsi umumnya ya, untuk pelindung dari kerusakan dan maupun patogen. Dia juga melindungi tubuh dari kehilangan cairan. Tempat-tempatnya dia cukup umum dijumpai di hampir seluruh tubuh kita. Nah, tapi yang pasti adalah dia melapisi seluruh bagian tubuh yang berhubungan dengan lingkungan luar. Misal kulit ya. Kulit kan berhubungan langsung dengan lingkungan luar. Begitu juga dengan saluran-saluran tubuh. Misal contoh paru, sistem pernafasan, sistem pencernaan, dan sistem reproduksi. Itu sebenarnya merupakan organ tubuh kita yang berhubungan langsung dengan bagian luar tubuh. Jadi misal contoh ya, sistem pencernaan itu dia berhubungan langsung dengan bagian luar tubuh ya. Kalau misalnya aku gambarkan secara sederhana, misalnya ini mulut kita gitu ya. Ini mulut kita. Misalnya orang gitu ya. Walaupun seperti T-Rex. Mulut, kemudian dia kan langsung terhubung ke kerongkongan ya. Dari kerongkongan ke lambung. Sampai lambung nanti ke usus sampai akhirnya ke anus, ya nggak? Nah, berarti kan sebenarnya bagian rongga ini, rongga pencernaan kita, itu kan secara langsung berhubungan dengan lingkungan luar. Ya nggak? Nyanggaplah manusia ya. Gitu ya. Jadi organ pencernaan kita, pernafasan juga sama ya. Pernafasan juga rongganya itu berhubungan langsung dengan lingkungan luar. Sistem reproduksi pun juga seperti itu. Dan sistem-sistem yang lainnya. Nah, bagian dari tubuh kita yang berhubungan langsung dengan lingkungan luar seperti ini pasti dibatasi oleh jaringan epitel di sini. Jadi bagian yang membatasinya itu adalah jaringan epitel yang ada di sini. Itu pasti. Oke, jadi tidak terbatas hanya kulit saja ya, yang dimaksud sebagai melapisi bagian luar tubuh. Nah, tapi dia juga termasuk melapisi ini ya, organ saluran dalam lumen tubuh yang berhubungan langsung dengan lingkungan luar. Gitu. Dan sama satu lagi, jaringan epitel dia juga melapisi pembuluh darah. Karena kalau pembuluh darah dia tidak secara langsung berhubungan dengan luar. Gitu. Kalau pembuluh darah dia memang ada di dalam tubuh kita. Pembuluh darah dia ada di sini, misal. Di sini. Oke, gitu ya. Jadi lapisan dalam dari pembuluh darah kita itu juga tersusun atas jaringan epitel. Ini bentuk-bentuknya ya, jaringan epitel ada beberapa jenis. Mulai dari jaringan epitel yang bentuknya pipih atau squamous atau pipih. Ada yang bentuknya kuboidal, kubus. Nah, ada juga yang bentuknya kolumnar atau berbentuk silinder. Oke, jadi di sini sudah cukup ditunjukkan. Oh, kalau simple squamous atau jaringan epitel pipih, oh dia contohnya adanya di paru-paru ini ya, di alveolus. Oke, di alveolus. Contohnya misal di sini ada di alveolus, kemudian
ada di pembuluh darah. Di pembuluh darah juga epitel pipih. Nah, dia biasanya epitel pipih itu bertujuan untuk memudahkan proses difusi. Kalau di paru-paru kan ada pertukaran gas ya, ada pertukaran gas, karbon dioksida kita keluarkan, oksigen kita masukkan. Nah, maka dari itu epitel yang sesuai di paru-paru di dalam alveolus itu pasti adalah epitel yang pipih, supaya proses difusi itu tidak banyak terhambat. Nah, ini di sini sebenarnya juga menjelaskan bagaimana struktur itu juga sangat mempengaruhi fungsi ya. Karena fungsi dari paru-paru itu untuk pertukaran gas, maka dari itu dia agar pertukaran tersebut lebih mudah, maka diperlukanlah epitel yang pipih. Supaya dia ketika terjadi pertukaran, itu tidak terjadi banyak hambatan. Nah, kemudian epitel kubus, misal contohnya ada di tubulus-tubulus ginjal. Yang nanti sistem ekskresi yang nantinya kita akan pelajari ya. Mungkin kalian sudah belajar tentang sistem ekskresi sebelumnya, yaitu kalau di ginjal itu terdapat banyak tubulus. Ada tubulus proksimal, ada lengkung Henle, tubulus distal. Nah, itu kebanyakan mereka tersusun atas epitel kubus. Nah, kenapa kok dia harus epitel kubus? Karena ternyata kalau di ginjal itu kan terdapat proses reabsorpsi, terdapat proses augmentasi atau sekresi. Nah, kedua proses tersebut itu memerlukan protein-protein transport. Nah, oleh karena itu dia memerlukan jenis epitel yang sedikit lebih kompleks dibandingkan epitel pipih. Gitu. Jadi yang lebih sesuai ada di ginjal itu kebanyakan adalah epitel kubus karena dia memerlukan proses-proses yang lebih kompleks. Seperti itu ya. Jadi ini tetap bahwa fungsi itu tetap didukung oleh struktur. Oke, itu ya. Walaupun nanti ketika kita belajar mengenai ginjal, mengenai sistem ekskresi, tidak semua tubulus-tubulus ginjal itu terdiri atas epitel kubus. Misal contohnya lengkung Henle. Lengkung Henle itu dia ada dua jenis. Ya, ada lengkung Henle yang dia tebal, dindingnya tebal, dia memang terdiri atas epitel kubus. Tapi ada juga lengkung Henle yang bagian dari lengkung Henle yang dia lebih tipis. Dia dia tersusun atas epitel pipih. Nanti kita akan lihat ya di sistem ekskresi. Oke, dan seterusnya ya. Kalau epitel namanya apa? Kolumnar atau silindris, dia misalnya banyak ada di usus halus atau di melapisi sistem pencernaan kita secara umum. Kenapa? Karena ternyata sistem pencernaan itu kan rawan akan gesekan. Jadi sistem pencernaan kita kan terus-menerus ini ya bergesekan dengan makanan, bergesekan dengan diri sendiri. Bahkan kalau di lambung itu terdapat asam lambung yang dia sifatnya sangat merusak. Nah, oleh karena itu epitel yang lebih cocok adalah epitel silindris. Karena dia dari segi ketebalan kan lebih tebal. Oke, dia lebih tebal sehingga lebih bisa melindungi dari gesekan. Gitu. Melindungi dari gesekan, kemudian juga sekaligus di dalam sistem pencernaan itu prosesnya juga cukup kompleks. Kan ada proses sekresi enzim, kemudian ada proses penyerapan makanan, penyerapan sari-sari makanan. Gitu. Nah, pasti karena dia memiliki fungsi yang kompleks dan seterusnya, oleh karena itu dia memerlukan epitel yang lebih kompleks lagi, yaitu epitel yang kolumnar atau yang silindris. Oke, dan lain-lain ya. Jadi ada jenis epitel lain, misal di sini ada epitel pipih berlapis banyak, stratified, squamous. Stratified itu berlapis banyak. Ini misal dia juga biasanya terdapat pada bagian tubuh yang banyak mengalami gesekan, tetapi tidak memerlukan proses kompleks yang lain. Kalau pada sistem pencernaan kan ada banyak proses ya, ada penyerapan, ada sekresi hormon, gitu. Makanya dia perlunya yang kolumnar. Nah, tapi misal contohnya di bagian dalam dari pipi, bagian dalam pipi, di bibir, itu kan sering terjadi gesekan juga. Tetapi kan tidak terjadi penyerapan makanan. Tidak ada penyerapan makanan, tidak ada sekresi hormon, atau sekresi enzim pencernaan pada pipi, gitu kan. Sehingga dia lebih menyukai epitel pipih yang berlapis banyak. Jadi walaupun terdapat banyak gesekan, nanti
kemungkinan yang akan hilang, yang akan rusak hanya lapisan atasnya saja. Lapisan atasnya saja yang hilang. Sedangkan lapisan bawahnya nanti dia bisa beregenerasi. Contoh lain misal kulit. Nah, kulit juga sama ya. Kulit kan tidak ada sekresi enzim dan seterusnya ya. Nah, sehingga dia juga lebih cocok merupakan epitel pipih berlapis banyak. Oke? Ini ya, ada pertanyaan mungkin sebelum kita lanjutkan? Nggak ada, Kak. Lanjut. Ya? Lanjut? Oke ya, lanjut ya. Nah, kemudian ini struktur jaringan epitel. Dia ada dua sisi ya. Ada sisi apikal sama sisi basal. Nah, sisi apikal itu dia berhadapan dengan lumen tubuh atau body cavity, atau dia juga bisa berhadapan langsung dengan lingkungan luar. Misal contohnya tadi kalau kita anggap ini adalah usus, gitu, usus yang dipotong melintang. Misal kalian suka makan usus, kebayang ya? Ini usus yang dipotong melintang ya. Nah, bagian yang melapisinya itu adalah epitel. Bagian yang melapisi bagian paling luar ya, yang berhubungan langsung dengan lumen. Ini lumen ya, yang aku kasih bintang. Ini lumen. Disebutnya lumen tubuh atau body cavity. Nah, epitel itu dia akan ada di sana. Oke. Nah, sisi epitel yang berhadapan langsung dengan lumen, dia berhadapan langsung dengan lumen itu disebut sebagai sisi apikal. Nah, sedangkan yang sisi satunya, sisi seberangnya itu disebut sebagai bagian basal. Nah, bagian basal selalu menempel pada membran basal. Selalu ya. Ini membran basal. Yang kasih centang. Ini membran basal. Yang mana membran basal itu tersusun atas jaringan ikat. Oke, itu ya. Itu selalu. Jadi jaringan epitel selalu menempel pada membran basal. Yang mana membran basal itu merupakan jaringan ikat. Oke. Nah, ini jaringan ikat. Oke, jaringan ikat terdiri atas sel dan matriks. Matriks itu ini ya, lingkungan sekitar. Yang mana lingkungan sekitarnya biasanya macam-macam. Fungsi umumnya menjaga organ agar tetap pada tempatnya. Nah, kemudian ada beberapa jenis sel yang terdapat pada jaringan ikat. Ya, ada fibroblast, makrofag, mesenkim. Ini beberapa jenis sel yang ada pada jaringan ikat ya, yang umum dijumpai pada jaringan ikat. Kemudian juga ada beberapa serat-serat protein, fibers, ya dia berupa protein ya, yang terdapat pada jaringan ikat. Ada serabut kolagen, itu biasanya berfungsi untuk menambah kekuatan agar jaringan ikat itu tidak mudah rusak. Kemudian ada serabut retikuler, dia berfungsi untuk pelekatan, ya karena tadi ya jaringan ikat kan fungsinya adalah untuk menjaga jaringan atau organ lain tetap berada di tempatnya kan. Supaya dia tetap berada di tempatnya, berarti kan dia memerlukan pelekatan yang cukup baik. Sama ada juga serabut elastin yang fungsinya adalah untuk mengembalikan ke bentuk semula ketika terdapat distorsi. Misal ketika kalian mencubit punggung tangan, ketika punggung tangan itu dicubit, nah itu kan dia mengalami perubahan bentuk ya kulit kita. Nah tapi perubahan bentuk tersebut itu terbatas. Nah, di sana terdapat fungsi dari serabut kolagen dan serabut retikuler. Ya, untuk menjaga agar jaringan kulit yang kita cubit itu dia nggak lepas. Oke. Nah, sedangkan serabut elastin itu berfungsi ketika misal setelah kita cubit kulit kita, terus kita lepaskan kan balik lagi ke keadaan awal. Nggak kayak pas kita bermain dengan lilin mainan gitu. Kalau lilin mainan kita cubit kan dia nggak balik lagi. Ya, jadi seperti itu gambarannya kurang lebih mengenai peran dari jaringan ikat. Nah, dari sini sebenarnya kita tahu kalau jaringan ikat itu berada di seluruh bagian tubuh kita. Dia merupakan jaringan yang paling melimpah dari semua jaringan yang ada di tubuh kita. Oke, jadi kalau dibandingkan dengan jaringan epitel, jaringan saraf sama jaringan otot, nah jaringan ikat itu yang paling melimpah. Oke, nah ini adalah gambaran umumnya. Padahal ternyata jaringan ikat itu macamnya sangat banyak. Ada 6 jenis. Ada jaringan ikat longgar. Ini yang paling melimpah di antara jaringan ikat yang lain.
jaringan ikat longgar, kemudian ada jaringan ikat berserat. Nah, contohnya ya, mungkin kalau jaringan ikat longgar itu misal kalau kita pernah belajar mengenai apa namanya selaput pembungkus paru-paru. Masih ingat namanya? Pleura. Ya, pleura. Kemudian selaput pembungkus jantung. Masih ingat namanya? Perikardium namanya. Nah, itu keduanya merupakan jaringan ikat longgar. Ya. Itu ya. Itu contohnya. Contoh jaringan ikat longgar dan berbagai macam jaringan random yang ada di seluruh tubuh kita. Itu kebanyakan adalah jaringan ikat longgar. Nah, kemudian jaringan ikat berserat atau fibrous connective tissue itu misalnya ada di otot, bukan otot. Ada di tendon dan ligamen. Ini yang ditunjuk di sini dia tendon, penghubung antara otot dan tulang. Kalau penghubung antar tulang itu kan ligamen. Nah, itu juga termasuk jaringan ikat berserat atau fibrous connective tissue. Kalau pada jaringan ikat longgar itu biasanya dia cukup lengkap. Ini semua ada. Fibroblast ada, makrofag ada, mesenkim ada, serabut-serabutnya ada semua. Ya, kalau pada jaringan ikat longgar. Kalau jaringan ikat berserat biasanya dia lebih banyak didominasi oleh serabut kolagen. Ya, serabut kolagen. Kalau di jaringan ikat berserat, karena tujuan utama dari jaringan ikat berserat adalah untuk menjaga misalnya contoh kalau pada tendon, dia menjaga agar otot itu tetap menempel pada tulang. Nah, berarti kan itu dia membutuhkan kekuatan ya. Jadi fungsi utama dari jaringan ikat berserat itu adalah menjaga, sehingga dia memerlukan kekuatan yang lebih. Maka dari itu dia lebih banyak terdapat serabut-serabut kolagen pada jaringan ikat berserat. Itu ya. Kemudian jaringan ikat selanjutnya ada tulang. Tulang itu dia termasuk jaringan ikat juga. Dia terdapat banyak sekali sel yang disebut sebagai osteosit dan dia memiliki matriks berupa kristal-kristal kalsium. Ya. Jadi tadi ya, jadi jangan lupa kalau jaringan ikat itu terdapat sel dan matriks ekstraselulernya. Kalau pada jaringan tulang, selnya itu kebanyakan adalah osteosit atau sel tulang, dan sedangkan matriksnya itu adalah kristal-kristal kalsium. Jadi yang padat itu merupakan matriks dari jaringan tulang. Yang mana biasanya matriks tersebut kalau di tulang tersusun atas kalsium karbonat dan kalsium fosfat. Oke, yang lebih banyak adalah kalsium fosfat. Dia menyusun hampir lebih dari 90% dari kalsium dari tulang kita. Kemudian selanjutnya ada jaringan darah. Nah, darah itu juga termasuk jaringan ikat. Sel-selnya pun juga mestinya sudah jelas ya, ada sel-sel darah dan ada matriksnya berupa plasma. Kemudian jaringan adiposa atau jaringan lemak sama jaringan tulang rawan. Oke, itu semuanya merupakan contoh jaringan ikat ke-6 namanya. Gitu. Nanti mungkin untuk penjelasan masing-masingnya bisa dibaca ya. Ini slide-nya sudah aku share kemarin ya di grup, di link drive. Itu nanti bisa di-download semua slide-slide-nya gitu ya. Aku lupa ada berapa slide ya. Mungkin sekitar 20. Nanti bisa dipakai untuk belajar ya, untuk bahan belajar. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, misal kita sedang tidak dalam pelatihan seperti ini, misal kalian sedang belajar mandiri gitu, kalau ada sesuatu yang ditanyakan boleh ya, bisa ditanyakan nanti via grup atau langsung japri saja, langsung WA saya pun nggak masalah. Oke, ya itu ya. Nanti ini bisa dibaca sendiri ya untuk uraiannya, karena kalau aku lihat nggak ada banyak tambahan. Sama kalau misalnya untuk bahan belajar, kalian bebas ya, nanti kalau untuk belajar, misal nih, kalian di soal menemukan sesuatu yang susah gitu. Ada istilah yang susah. Itu jangan, kalau misalnya mencari di buku itu terlalu lama, misal ada istilah tentang apa itu stem cell, gitu. Kalian menemukan istilah stem cells. Dan anggap, misal kalian belum tahu gitu, stem cell itu.
Kalau nyari di buku kan itu kan susah ya. Kita harus cari dulu, oh mana sih yang stem cell di mana gitu. Oke. Nah, untuk mempersingkat waktu, kalian bisa memanfaatkan Google sebenarnya kalau mengalami kesulitan seperti itu. Cari dulu di Google, oh stem cell itu apa sih gitu. Jadi itu bisa mempersingkat waktu. Jadi tidak selalu kalau apalagi zaman sekarang ya, kalau menemukan kesulitan kita harus carinya di referensinya di buku, itu tidak harus. Karena di materi-materi di Google pun sudah sangat banyak. Dan contoh-contohnya juga lebih banyak lagi dibandingkan dengan buku. Buku itu hanya digunakan sebagai patokan, sebagai gambaran. Oh, babnya itu tentang ini loh, gitu, tentang A, B, C, D, E gitu. Untuk pengembangannya kita bisa explore lebih gitu ya, di internet dan seterusnya. Dan kalau misalnya ada kesulitan bisa tanya via grup atau via WA di chat pribadi. Oke. Ini untuk jaringan ikat berserat, fitur-fiturnya. Jaringan tulang, ini nanti bisa dibaca ya. Dia ada matriksnya berbentuk padat, ada kristal kalsium karbonat dan kalsium fosfat. Kemudian ada beberapa jenis sel yang terdapat pada jaringan tulang keras, ada osteoblast, kemudian ada osteosit tadi ya. Ada istilah osteon juga. Satu struktur berulang membentuk tulang keras. Ada sentral kanal. Ini diperlihatkan di sini ya, gambarnya sentral kanal itu yang mana, osteon itu yang mana. Ini gambar tulang yang diperbesar ya. Jadi bagian padat, bagian tulang kita yang padat ketika diperbesar itu bentuknya seperti ini. Nah, ini beberapa sel yang ada di jaringan tulang kita. Ada mulai dari osteoprogenitor, dia nanti bisa akan berkembang menjadi osteoblast, osteoblast akan berkembang menjadi osteosit. Ada juga sel-sel lain yang disebut sebagai osteoklas. Nah, dia memiliki fungsi masing-masing. Paling yang di sini yang cukup penting ada osteosit. Nah, dia berfungsi untuk menyekresikan matriks. Jadi yang membuat tulang kita itu kuat itu adalah osteosit. Karena dia yang mengeluarkan kristal kalsium tadi. Nah, sedangkan kalau osteoklas itu kebalikannya. Dia berfungsi untuk mendegradasi kalsium di tulang, terus dikasih ke darah. Ini ya, dia function in resorption the breakdown of bone extracellular matrix. Dia berfungsi untuk breakdown atau memecah atau menghancurkan, menguraikan matriks dari tulang. Nah, tapi walaupun mereka memiliki fungsi yang berkebalikan antara osteosit dan osteoklas, mereka akan menyebabkan terjadinya homeostasis atau menyebabkan terjadinya keseimbangan. Gitu. Loh, keseimbangannya seperti apa? Jadi tubuh kita itu sebenarnya terus-menerus memerlukan kalsium. Nah, tulang itu sebagai tempat menyimpan kalsium. Gitu. Jadi kalau misalnya suatu ketika tubuh kita sedang kekurangan kalsium, ditandai dengan darah yang kalsiumnya sedikit. Nah, maka nanti akan terdeteksi. Dan ketika terdeteksi, wah, ini darah lagi kekurangan kalsium nih. Nah, maka nanti osteoklas akan bekerja. Dia akan terpicu untuk bekerja. Oh, gara-gara tubuh sedang kekurangan kalsium, dia akan menguraikan kalsium di tulang, dia kasih ke darah. Sehingga tubuh kita nggak jadi kekurangan kalsium. Jadi, walaupun dia fungsinya itu seakan-akan, dia fungsinya kok merusak gitu. Enggak, padahal tidak. Fungsi aslinya adalah tadi, untuk homeostasis tadi. Dan salah satu pemicunya, loh kok bisa osteoklas dia mengeluarkan kalsium dari tulang ke darah? Salah satu pemicunya adalah hormon. Mungkin sudah dijelaskan oleh Kak Rizky kemarin ya, mengenai hormon, misal hormon paratiroid. Hormon paratiroid itu fungsinya adalah untuk memicu ini, memicu osteoklas agar dia melepaskan kalsium dari tulang, dia kasih ke darah. Gitu. Oke, gitu ya. Dan biasanya, kalau pada perempuan, nah itu memiliki aktivitas osteoklas yang lebih tinggi biasanya. Karena kalau pada perempuan itu ada tahap di mana seorang ibu itu melahirkan, mengandung bayi dan menyusui anak. Nah, mengandung bayi itu artinya kan perempuan tersebut atau ibu tersebut kan harus memberikan nutrisi kepada bayi yang ada di rahimnya sehingga bayi tersebut bisa berkembang. Termasuk juga harus memberikan kalsium. Oke, begitu juga ketika menyusui.
Nah, ketika mengeluarkan ASI, di ASI kan juga banyak kalsiumnya. Nah, oleh karena itu, karena disebabkan mengandung, kemudian menyusui, nah biasanya perempuan itu lebih memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami osteoporosis. Ini kalau di ilmu kedokteran itu cukup umum gitu. Biasanya orang-orang yang mengalami osteoporosis itu kebanyakan adalah perempuan. Bahkan kalau misalnya kalian pernah nonton TV, iklan susu untuk memperkuat tulang, nah itu pasti dibilangnya seperti itu. Perempuan memiliki resiko lebih tinggi untuk osteoporosis. Nah, biasanya seperti itu. Gitu ya. Itu contohnya. Oke. Kemudian, ini tempat-tempatnya ya. Osteosit itu kalau di tulang itu di mana tempatnya gitu. Nanti dia memperlihatkan ini. Oke. Kemudian jaringan tulang rawan ini nanti bisa dibaca ya. Jadi tidak banyak berubah dari sini. Oke. Kemudian jaringan lemak. Jadi sel adiposa menyimpan droplet lemak, fungsinya insulasi dan tempat cadangan makanan. Ini pun juga tidak masalah. Oke, jaringan darah. Nah, ini banyak dipelajari di sistem peredaran darah ya. Kalau nggak salah, sama Kak Rizky udah ya? Sistem peredaran darah. Udah belum? Sistem sirkulasi. Udah, Kak. Ya, berarti. Pastinya udah. Oke ya. Kemudian jaringan otot. Nah, ini beberapa perbandingan ya. Beberapa perbandingan dari sel otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Nah, ini juga cukup sering keluar ya. Gambar-gambar histologi dari otot. Nah, ini kita harus bisa membedakan ya. Mana yang disebut sebagai otot rangka, otot polos, sama otot jantung. Kalau otot rangka sama jantung, nah mereka kan sama-sama otot lurik ya. Sama-sama punya lurik-lurik kalau kita perhatikan di sini. Oke, nah tapi mereka kita bisa bedakan. Kalau otot jantung dia memiliki percabangan. Jadi ototnya bercabang-cabang. Kalau otot rangka dia ototnya paralel. Ototnya dia sejajar semua. Jadi lebih terlihat teratur. Nah, kemudian fitur lain yang jelas menunjukkan bahwa dia adalah otot jantung. Kalau lurik kan ada di rangka sama jantung ya. Ya sama-sama lurik nih bentuknya, warnanya. Kalau di jantung itu ada yang sangat jelas menunjukkan kalau dia adalah otot jantung, yaitu struktur yang disebut sebagai intercalated disc. Intercalated disc ini merupakan gap junction. Atau junction celah. Kalian sudah belajar tentang junction? Udah, Kak. Sudah kan? Ya, ada 3 ya. Ada gap junction, ada tight junction, sama ada desmosome. Nah, ini si intercalated disc ini dia merupakan contoh dari gap junction. Yang mana dia fungsinya untuk apa? Masih ingat? Gap junction? Penghubung. Iya, untuk menghubungkan ya, untuk menghubungkan sitoplasma antar 2 sel yang berdekatan, sehingga sitoplasmanya mereka bisa saling berkomunikasi. Di sini ke sana dia bisa saling bertukar zat antar 2 sel yang berdekatan. Nah, itu sangat penting di jantung. Nah, kenapa kok di jantung ada struktur ini, ada intercalated disc ini? Karena nanti di jantung itu memerlukan distribusi kalsium. Nah, jadi otot ketika kontraksi, otot apapun ya, otot rangka, otot polos, otot jantung, ketika dia ingin kontraksi itu memerlukan kalsium. Nah, sedangkan intercalated disc pada otot jantung itu berfungsi untuk memastikan agar kalsium itu terdistribusi dengan rata. Jadi antar sel otot yang berdekatan bisa saling tukeran kalsium, biar mereka jumlahnya seimbang. Nah, dengan jumlah kalsium yang sama rata dan didistribusikan dengan cepat, gara-gara ada intercalated disc ini, itu akan memastikan jantung kita memiliki detak atau irama yang teratur. Oke, jadi
jantung kan kalau misalnya mestinya sudah dijelaskan sama Kak Rizky, kalau jantung itu dia harus berdetaknya itu serambi berdetak bareng-bareng antara serambi kanan sama serambi kiri, bilik juga sama. Dia harus berdetak bareng-bareng antara bilik kanan sama bilik kiri. Nah, proses koordinasi itu dia dibantu oleh adanya intercalated disc ini. Ya, maka dari itu intercalated disc ini merupakan fitur yang khusus ada pada otot jantung dan bisa membedakan otot jantung dengan otot yang lain. Jadi nanti kalau misalnya kalian menemukan soal yang ada histologinya, histologi otot, kalian bisa mengidentifikasinya dari salah satunya dengan intercalated disc ini. Kalau otot polos, aku rasa dia sudah cukup beda dibandingkan dengan otot yang lain, karena dia dari segi bentuk, dia bentuknya paling beda ya. Dia bentuknya pipih di pinggir, cembung di tengah, terus intinya ada di tengah. Ya, ini mestinya cukup jelas lah ya. Oke, gitu ya. Ada yang mau tanya dulu mungkin dari sini? Tidak ada, Kak. Ya, sip, gitu ya. Kemudian jaringan saraf, jaringan saraf juga nanti kita akan belajarnya secara lebih detail di bab tentang saraf. Oke. Nah, kemudian ini yang tidak kalah penting, yaitu mengenai pengaturan lingkungan internal bagi makhluk hidup. Karena ini tidak ada di bab lain, tidak ada di bab lain di anatomi fisiologi hewan. Ini adanya di bab pendahuluan. Dan seringkali kalau misalnya belajar Campbell itu seringkali bab ini itu di skip. Cuma bab ini aja gitu. Nah, ini adalah bab yang mempelajari tentang bagaimana suatu hewan dia bisa mengatur tubuhnya agar selalu dalam keadaan homeostasis, ya, atau dalam keadaan setimbang. Oke. Nah, untuk mengatur demikian itu ada dua jenis hewan, yang mana ini adalah dua ekstrim. Misalnya kalau ekstrim itu kalau hitam kan ekstrimnya putih gitu ya, kanan kiri. Nah, ini ada dua macam keadaan ekstrim yang berhubungan dengan pengaturan lingkungan internal tubuh. Oke. Yang pertama ada hewan yang disebut sebagai regulator. Dan ada juga hewan yang disebut sebagai konformer. Nah, kalau regulator itu merupakan hewan yang benar-benar mengatur keadaan tubuhnya. Misal nih, contoh ya. Misal contoh suhu. Karena yang diatur nggak cuma suhu ya. Ada suhu, jumlah air, kemudian energi, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali aspek-aspek yang harus diatur ya. Nah, hewan regulator itu dia mengatur semua itu gitu. Jadi semuanya memang benar-benar diatur supaya apa? Supaya nilai, misalnya kalau suhu ya, kita ngomongin suhu. Supaya suhu ini itu dia berada dalam kisaran nilai tertentu. Jadi suhunya biar nggak berubah-ubah. Itu disebut sebagai hewan regulator. Atau kalau misalnya yang berhubungan dengan suhu, dia merupakan hewan yang bersifat sebagai termoregulator. Nah, sedangkan kalau konformer itu adalah hewan-hewan yang dia mengikuti fluktuasi lingkungan. Jadi suhunya ngikut lingkungan gitu. Kalau itu suhu ya, suhunya ngikut lingkungan. Kemudian jumlah air di tubuhnya juga ngikut lingkungan. Itu disebut sebagai konformer. Jadi jadi kalau kita lihat di grafiknya, nah kalau regulator itu dia suhunya akan terus-menerus konstan, kurang lebih. Jadi mau lingkungan itu seperti apapun keadaannya, tapi suhu tubuh hewan tersebut kurang lebih akan selalu konstan. Nah, beda halnya dengan konformer. Nah, seiring dengan perubahan parameter lingkungan, nah, hewan konformer itu juga akan memiliki parameter tubuh yang juga akan berubah. Oke, itu bedanya regulator dan konformer. Dan ini merupakan istilah umum. Nanti kita akan mendengar misal ada istilah poikilotermik, homeotermik gitu ya. Kemudian ada juga istilah apa namanya? Poikilotermik, homeotermik, ya regulator konformer. Apa ya? Satunya lupa.
Eksotermik, endotermik. Eksotermik, ya benar sekali. Eksotermik sama endotermik. Itu merupakan istilah-istilah yang berbeda ya. Jadi kalau poikilotermik, ya mungkin sudah tahu ya, poikilotermik itu kalau hewan yang biasanya memiliki fluktuasi suhu yang sesuai dengan lingkungan. Kalau poikilotermik. Kalau homeotermik dia konstan suhunya. Biasanya disambungkan antara hewan poikilotermik dengan apa tadi? Poikilotermik. Oh, ektoterm. Ya. Seringkali kita menyambungkan, biasanya hewan yang ektotermik itu adalah hewan yang poikilotermik. Hewan yang homeotermik itu adalah hewan yang endotermik. Seringkali kita seperti itu. Tapi itu memang benar secara umum ya. Secara umum memang seringkali seperti itu, tapi tidak selalu. Ya. Oke, tapi tidak selalu. Jadi hewan yang poikilotermik belum tentu dia merupakan hewan ektotermik. Dan sebaliknya, hewan yang homeoterm belum tentu dia endotermik. Gitu. Ya, itu hanya umumnya secara umum saja. Ya, kemudian selanjutnya mengenai homeostasis. Nah, ini homeostasis atau keseimbangan lingkungan internal tubuh. Ya, jadi homeostasis itu merupakan suatu proses bagaimana hewan itu bisa memiliki keadaan yang seimbang atau keadaan yang normal di dalam tubuhnya. Dan ini berlaku untuk semua ya, semua aspek ya. Tadi misalnya contoh suhu, kemudian jumlah air itu selalu diatur sehingga selalu dalam keadaan homeostasis. Homeostasis umumnya memanfaatkan mekanisme umpan balik negatif. Contoh otter yang menjaga suhu tubuhnya melakukan homeostasis suhu. Ya, jadi tadi otter di sini yang dia suhunya itu konstan. Nah, kenapa kok bisa suhunya konstan? Padahal lingkungannya suhunya berubah-ubah. Nah, karena dia melakukan homeostasis. Misal ketika si otter ini dia lagi kepanasan, suhu lingkungan sangat tinggi gitu ya. Wah, untuk mencegah agar suhu tubuhnya nggak ikut tinggi, nah dia akan berendam misalnya. Oke. Kemudian kalau pas dia berada di lingkungan yang dingin, misal pas musim dingin gitu ya, suhu lingkungan hampir 0 derajat. Nah, gimana cara dia mempertahankan suhu tubuhnya agar tetap tinggi? Oh, ternyata dia menggigil misalnya. Dengan cara menggigil. Nah, itu contohnya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian homeostasis. Proses homeostasis itu umumnya hampir selalu memanfaatkan mekanisme umpan balik negatif. Ini sudah pernah belajar umpan balik negatif sama positif? Udah. Nah ya, jadi kalau umpan balik negatif itu intinya adalah mirip seperti termostat. Mirip seperti termostat. Jadi kalau misalnya suhu lingkungan itu terlalu dingin, termostat itu dia akan aktif. Gitu. Wah, ini suhunya dingin nih, gitu. Maka harus dipanasin. Oke. Tapi kalau suhu lingkungan terlalu panas, kok ini panas banget itu. Maka termostat akan mati sehingga suhu lingkungan akan turun sendiri. Kayak gitu ya. Jadi termostat itu adalah homeostasis atau umpan balik negatif yang dilakukan dengan cara umpan balik negatif itu selalu demikian gitu ya. Jadi dia akan selalu menjaga agar setiap parameter tubuh itu dalam rentang yang normal. Ya, jadi kalau misalnya ini suhu tubuh kok terlalu tinggi, kita harus turun ini. Atau kebalikannya, kalau suhu tubuh terlalu rendah kita harus naik. Contoh lain misal kadar gula darah. Kadar gula darah itu juga terdapat homeostasis di dalamnya. Kalau kadar gula darah terlalu tinggi, misal setelah kita makan, itu biasanya kadar gula naik. Nah, maka ketika ada kadar gula darah yang naik, maka akan disekresikan hormon insulin untuk menurunkan kadar gula darah. Kebalikannya, kalau misalnya kadar gula darah kita terlalu rendah, misal pas kita puasa, gitu, awal-awal kita puasa, nah gula banyak dihabiskan, kemudian kadar gula darah kita rendah, maka akan disekresikan hormon glukagon untuk meningkatkan kembali kadar gula darah. Ya,
Jadi inti dari umpan balik negatif itu seperti itu. Jadi yang terlalu tinggi akan diturunkan, yang terlalu rendah akan dinaikkan. Nah, sedangkan kalau umpan balik positif, nah, itu biasanya lebih berfungsi. Kalau tadi umpan balik negatif kan untuk mencapai keseimbangan, biar normal terus. Nah, tapi kalau umpan balik positif, biasanya dia lebih berfungsi untuk memudahkan atau mempercepat suatu proses sehingga cepat selesai. Ya, mempercepat proses sehingga selesai. Misal contohnya ketika melahirkan. Nah, ketika seorang ibu sedang melahirkan, itu akan ada sistem umpan balik positif untuk mempercepat agar bayi itu cepat keluar. Misal contoh nih, ketika bayi itu akan keluar, itu menyebabkan serviks terbuka. Oke, ketika serviks terbuka, serviks terbuka ini. Nah, ternyata dia bisa memicu pelepasan oksitosin. Ketika oksitosin dilepaskan, dia menyebabkan serviks menjadi lebih elastis. Kalau lebih elastis berarti kan dia lebih gampang terbuka lagi. Kan? Setelah gampang terbuka lagi, serviks terbukanya semakin lebar, oksitosin dilepaskannya semakin banyak, dan begitu seterusnya. Cycle ini terus-menerus berlangsung, sehingga pada akhirnya serviks membuka maksimal, bayi bisa keluar. Oke, dan ketika prosesnya sudah selesai, bayi sudah keluar, serviks akan mengecil lagi ya. Serviks mengecil lagi sehingga pelepasan oksitosin akan dihentikan ketika serviks sudah mengecil. Gitu. Ya, jadi umpan balik negatif sama positif itu memiliki tujuan yang berbeda. Kalau negatif itu untuk mencapai keseimbangan, kalau positif dia berfungsi untuk segera menyelesaikan suatu proses. Gitu. Ya. Oke, ini contoh homeostasis suhu tubuh kita. Itu menggunakan sensor yang ada di hipotalamus ya. Yang mengatur suhu tubuh kita itu adalah hipotalamus. Dia yang menjaga agar tubuh kita itu dalam kisaran 36 derajat, 37 derajat. Itu hipotalamus. Nah, beda halnya dengan ketika seseorang demam. Kalau ketika seseorang demam, suhu tubuh orang tersebut kan meningkat ya. Kok bisa? Nah, ternyata pada orang yang demam, hipotalamus itu dia merasa kalau suhu tubuh itu sedang terlalu dingin. Jadi ketika orang demam, kok bisa sih orang itu demam? Karena hipotalamus yang bikin gitu. Hipotalamus itu kayak ngerasa, oh ini ada infeksi nih, ada infeksi virus misal. Nah, hipotalamus akan langsung, gara-gara ada infeksi virus, dia merasa kalau suhu tubuh orang ini itu sedang rendah, sedang terlalu rendah. Sehingga karena hipotalamus merasa suhu terlalu rendah, berarti kan dia harus meningkatkan produksi panas kan. Nah, gara-gara itu, maka tubuh akan memproduksi panas lebih gitu. Karena hipotalamus ngerasa dia sedang dingin. Gitu. Karena hipotalamus merasa sedang dingin, sehingga panas akan dihasilkan menjadikan orang tersebut menjadi demam. Gitu. Oke, itu ya. Jadi demam itu terjadi karena kalau kita pikirkan itu kayak seakan-akan kebalikannya. Loh, demam kok hipotalamus dingin gitu. Nah, itu malah justru masuk akal. Kalau hipotalamus merasa dingin, hipotalamus akan nyuruh tubuh kita untuk memproduksi panas. Sehingga demam akan terjadi. Ya, akibat produksi panas akan meningkat, tubuh menjadi demam. Gitu. Oke ya. Ada yang mau tanyakan dulu sampai sini? Mengenai contohnya homeostasis. Oh ya, kemudian ini ya, cara tubuh agar dapat mengontrol suhu itu tidak hanya lewat hipotalamus ya. Jadi bisa aja dengan proses menggigil, kalau menggigil itu produksi panas secara langsung. Gigil. Kemudian juga dengan vasokonstriksi pembuluh darah. Atau penyempitan pembuluh darah atau vasokonstriksi itu sama. Itu misal ketika kita kedinginan. Nah, ketika kita kepanasan itu kebalikannya. Tubuh meningkatkan suhu tubuh akan ditingkatkan dengan cara
kebalikannya berarti. Produksi panas akan diturunkan dan pembuluh darah akan dilebarkan atau terjadi vasodilatasi. Kenapa kok seperti itu? Kalau kita sedang kedinginan, misal nih lagi di tempat yang ber-AC gitu. AC-nya terlalu dingin misal. Biasanya kalau kita perhatikan kulit kita itu akan pucat. Itu kenapa? Disebabkan karena pembuluh darah kita mengalami konstriksi atau penyempitan. Kenapa kok harus seperti itu? Kalau pembuluh darah kita menyempit, maka kemampuan bertukar suhu antara tubuh dengan lingkungan akan menurun. Karena pertukaran suhu antara tubuh dan lingkungan itu lewat darah. Ya, kalau darahnya sedikit di kulit kita, maka pertukaran panas akan terhambat. Sehingga di lingkungan yang terlalu dingin, kita bisa menghemat panas tubuh kita, biar tidak banyak lepas ke lingkungan. Sebaliknya, kalau lingkungan itu terlalu panas, maka pembuluh darah kita akan melebar yang ada di dekat kulit atau vasodilatasi. Nah, itu berfungsi agar panas yang diterima tubuh itu bisa dikembalikan lagi ke lingkungan. Panasnya bisa disalurkan kembali ke lingkungan. Kayak gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya mengenai irama sirkadian. Dia merupakan fluktuasi homeostasis harian. Jadi dalam satu hari penuh, 24 jam, biasanya homeostasis tubuh kita itu tidak konstan. Ya, misal contoh kalau dari suhu tubuh misal, suhu tubuh kita memang ini ya, memang sebenarnya tidak terlalu berubah banyak. Nah, tetapi ada sedikit perubahan ketika malam hari dan ketika pagi hari. Ketika pagi hari dan ketika siang hari. Misal di sini kalau pas siang hari ternyata suhu tubuh kita sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan malam hari yang suhu tubuh kita sedikit lebih rendah. Oke. Ini disebut perubahan homeostasis ini disebut sebagai irama sirkadian ya. Contohnya banyak ya, cukup banyak. Misal suhu tubuh kalau yang di grafik ini ya. Kemudian misal jam makan. Jam makan itu juga ngikut ritme sirkadian. Jam tidur pun sama. Oke. Jadi kalau orang-orang yang biasanya punya jadwal misalnya, kalau siang misal tidur sejam, jam 1 sampai jam 2 misalnya. Nah, kalau dia punya jadwal yang seperti itu terus-menerus, nah suatu ketika pas udah jam 1, dia belum ingin tidur, tapi biasanya dia udah ngantuk banget. Atau pas di malam hari pun juga sama. Kalau kita terbiasa tidur jam 10, maka biasanya jam 10 itu kita sudah ngantuk. Sama halnya juga dengan makan. Nah, kalau misalnya sedang awal-awal bulan puasa, awal-awal Ramadan, biasanya kalau anak kecil biasanya kan ini, kalau siang itu udah kelaparan gitu, lagi belajar puasa gitu. Nah, terus pas siang-siang, aduh kok lapar gitu. Nah, kenapa? Karena sebenarnya itu irama sirkadian tubuhnya itu sedang bekerja. Karena biasanya kalau dia sedang tidak puasa, dia akan makan, misal jam 12, jam 1, dia akan makan siang kan. Nah, tapi begitu puasa, nah, pas udah jam makan, nah tubuhnya itu udah ngasih kode gitu. Wah, ini udah jam makan nih. Makanya ngerasa lapar. Gitu. Tapi ketika seseorang sudah terbiasa puasa, walaupun sedang nggak puasa, misal nih, ada orang terbiasa puasa gitu. Nah, suatu ketika dia lagi nggak puasa. Nah, terus pengen makan gitu siang-siang. Siang-siang pengen makan, loh, tapi kok aku nggak lapar gitu. Nah, karena memang itu sudah diatur oleh irama sirkadian tubuh. Karena dia terbiasa berpuasa, dia laparnya itu pas sahur sama pas buka puasa aja. Pas siang-siang dia nggak akan lapar. Ya, itu merupakan contoh irama sirkadian yang merupakan fluktuasi dari homeostasis harian. Ya. Ini oke. Nah, kemudian kalau nggak salah ini salah satu bagian akhir dari bab ini mengenai aklimatisasi atau adaptasi. Dia merupakan aklimatisasi itu merupakan adaptasi untuk menghadapi perubahan homeostasis jangka panjang. Misal contohnya adaptasi suhu dan kandungan oksigen bagi para pendaki gunung. Ya. Misal contoh gunung yang tinggi, misal gunung Everest. Misal.
Biasanya orang-orang yang mendaki Gunung Everest itu memerlukan waktu yang sangat lama. Bisa berbulan-bulan, bisa berminggu-minggu sampai berbulan-bulan. Kenapa? Bukan karena orangnya nggak kuat naik dari segi stamina gitu. Bukan karena itu. Tapi lebih disebabkan karena kondisi tubuh, kondisi internal tubuhnya itu harus menyesuaikan dulu terhadap kondisi lingkungan yang baru. Misal waktu dia masih ada di kaki gunung, oh masih normal. Begitu dia naik, mulai di gunung ya. Begitu dia naik pada ketinggian tertentu, jumlah oksigen itu akan semakin sedikit. Sehingga dia harus stay dulu di sini, harus tinggal dulu di pos pertama misalnya, selama beberapa lama, untuk menyesuaikan agar dia tidak mengalami hipoksia, tidak mengalami kekurangan oksigen. Nah, setelah dia sudah terbiasa, dia akan mendaki lagi sampai pos kedua. Nah, di pos kedua itu juga sama. Dia akan stay di sini untuk beberapa saat untuk mengondisikan agar kondisi misal paru-parunya menyesuaikan dengan kadar oksigen yang lebih rendah lagi. Dan begitu seterusnya sampai puncak. Oke. Nah, itu disebut sebagai aklimatisasi. Ya, proses adaptasi sehingga kondisi internal tubuh itu beradaptasi dengan keadaan lingkungan yang baru. Oke, ya, itu aklimatisasi. Kemudian ini tentang endotermik, ektotermik yang tadi sudah dibahas sedikit ya di awal tadi. Nah, di sini ditekankan sekali lagi kalau endotermik, ektotermik itu tidak sama dengan homeotermik, poikilotermik. Ya, itu tidak sama ya. Kalau homeotermik itu adalah hewan yang punya suhu tubuh tetap. Jadi lebih tepat kalau dia disebut sebagai termoregulator. Kalau poikilotermik, hewan yang punya suhu tubuh berubah-ubah atau lebih sering disebut sebagai termokonformer. Ya. Walaupun berbeda, tetapi umumnya hewan endotermik merupakan homeotermik. Hewan ektotermik umumnya juga merupakan poikilotermik, tapi tidak selalu. Ini harus diingat. Ini contoh-contohnya ya. Kemudian mekanisme homeostasis panas tubuh itu kalau pada hewan-hewan ektotermik, nah, biasanya dia memanfaatkan lingkungan ya, baik itu memanfaatkan konveksi. Konveksi itu misal contohnya angin ya, jadi memanfaatkan angin untuk mendinginkan tubuh, memanfaatkan radiasi matahari untuk memanaskan tubuh, memanfaatkan batuan misalnya. Batuan kan biasanya kalau kena cahaya kan panas. Untuk memanaskan tubuh dia akan duduk di atas batu. Dan untuk menurunkan suhu tubuh dia misal melakukan transpirasi atau evaporasi. Ya, ini beberapa contoh ya. Ini beberapa contoh mekanisme hewan ektotermik untuk bisa mengatur suhu tubuhnya. Jadi dengan berbagai macam cara. Radiasi, evaporasi, konveksi maupun konduksi. Kemudian pengaturan panas yang lain itu caranya cukup banyak ya. Mulai dari insulasi, menggunakan lapisan kulit yang banyak lemaknya. Kemudian pengaturan aliran darah, pendinginan lewat evaporasi ini cukup jelas mestinya, pendinginan lewat evaporasi. Perilaku dan pengaturan laju metabolisme. Ini berbagai macam cara ya, berbagai macam cara agar hewan itu bisa melakukan pengaturan panas. Ini misal contohnya kalau menggunakan aliran darah ya. Kalau insulasi menggunakan lemak kan jelas ya. Oh pokoknya kalau hewan-hewan yang lemaknya lebih banyak biasanya dia memiliki ketahanan terhadap perubahan suhu yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua kalau pengaturan aliran darah. Nah biasanya terjadi aliran darah lawan arus. Nah ini mungkin gambarannya. Yang lebih sederhana mungkin kita pakai yang kiri. Nah, angsa itu angsa Kanada Goose, dia bisa saja menghadapi lingkungan yang cukup dingin. Oke, misal ketika danau atau sungai itu berada di musim dingin ya, biasanya kan airnya kan dingin banget. Dia merespon terhadap hal itu dengan melakukan adaptasi pada sistem peredaran darahnya.
Jadi sistem peredaran darah, misal contohnya yang sering kali mengalami perubahan suhu itu kaki ya. Misal kalau kalian sedang kedinginan, biasanya kan yang paling dingin, kedinginan duluan kan kaki ya. Kaki dingin dulu gitu, atau tangan, ujung jari gitu ya. Nah, ini itu merupakan mekanisme yang normal. Oke. Untuk menjaga agar daripada pusat tubuh yang kedinginan, mending tangan sama kaki aja yang kedinginan. Karena kalau di pusat tubuh kan ada proses metabolisme yang penting ya. Proses metabolisme, berbagai macam organ-organ penting pun juga ada di sana. Gitu. Jadi dia dijaga agar suhunya tetap. Jadi yang dikorbankan itu adalah tangan dan kakinya. Oke. Nah di sini prosesnya adalah menggunakan aliran darah. Jadi aliran darah arteri yang dia menjauhi tubuh, dia akan membawa darah yang hangat dari tubuh, dari pusat tubuh. Nah sedangkan kalau dia sudah sampai kaki berhubungan dengan lingkungan luar, dia akan menjadi dingin darahnya, makin lama makin dingin. Nah, ketika darah tersebut itu balik lagi ke pusat tubuh, nah di sini akan ada pertukaran panas. Darah yang dingin akan mendapatkan panas dari darah yang lebih hangat dari arteri. Ya, sehingga ketika dia sudah mau sampai pusat tubuh, sudah mau sampai badan, darahnya itu sudah semakin hangat. Gitu. Jadi di sini tidak ada perbedaan suhu yang terlalu ekstrim antara darah yang keluar dari pusat tubuh dengan darah yang masuk ke dalam pusat tubuh. Kalau darah terlalu dingin yang masuk ke dalam pusat tubuh ya, itu akan menyebabkan pusat tubuh hewan menjadi lebih gampang kedinginan. Gitu. Jadi untuk mencegah hal tersebut, terjadi pertukaran panas sehingga menyebabkan darah yang masuk ke dalam tubuh itu tetap di suhu yang hangat. Ini ya. Yang di gambar kanan pun juga sebenarnya sama, cuma dia pembuluh darahnya lebih rumit aja gitu ya. Pembuluh darahnya lebih kompleks aja gitu. Tapi secara mekanisme sama. Oke, antara kiri dan kanan. Oke ya. Itu tentang pengaturan aliran darah sehingga terjadi penghematan kehilangan panas tubuh. Nah, kemudian perilaku juga mempengaruhi pengaturan panas. Misal contoh di sini capung. Capung dia mungkin sering kali kita lihat dia pose hinggapnya itu demikian. Ini kenapa? Nah, karena sebenarnya dia berfungsi untuk mengarahkan abdomennya, mengarahkan perutnya itu ke matahari secara langsung. Jadi mataharinya itu mestinya di sini. Mulai di matahari. Nah, dia mengarahkan ujung abdomennya itu tepat ke matahari. Kenapa? Supaya tidak banyak bagian tubuhnya yang terekspos langsung ke matahari. Jadi bayangkan kalau capung itu posenya seperti ini, posenya gini ya, ini matahari misalnya. Posenya dia nungging gini ya. Dengan capung yang dia itu hinggapnya biasa, rebahan. Nah kalau rebahan akan lebih banyak tubuhnya yang kena sinar matahari. Jadi seluruh permukaan atasnya kena sinar matahari kalau dia rebahan. Tapi kalau dia menunjuk langsung ke matahari, bagian yang kena matahari cuma sedikit secara langsung. Nah ini adalah proses agar capung ini tidak cepat kepanasan. Ya, gitu. Sama halnya misal kalau kita lagi dekat di api unggun, misalnya kita kedinginan gitu. Biasanya kan kita mengarahkan telapak tangan kita ke api unggun. Buat apa? Supaya luas permukaan yang kena panas itu lebih tinggi, lebih banyak. Nggak mungkin kita mengarahkan tangan kita kayak nunjuk api unggun gitu. Karena kalau ketika kita nunjuk api unggun ya, yang kena panas secara langsung cuma ujung jari saja. Gitu. Kayak gitu ya. Itu gambarannya. Jadi perilaku juga cukup mempengaruhi bagaimana hewan mengatur perolehan atau kehilangan panasnya. Dan metabolisme, contohnya misal adanya brown fat atau lemak coklat, dia sangat banyak ada di leher dan pundak ya. Lemak coklat ini dia fungsinya adalah untuk
meningkatkan rantai transport elektron pada respirasi seluler. Nah, kenapa kok harus ditingkatkan? Karena rantai transport elektron pada respirasi seluler itu adalah salah satu proses yang menghasilkan panas paling tinggi pada hewan endotermik. Jadi, kok bisa tubuh kita suhunya itu 36 derajat, 37 derajat terus-terusan? Nah, itu karena adanya rantai transfer elektron di seluruh tubuh kita. Dia mengeluarkan panas cukup banyak. Oke, itu ya. Ada yang mau tanya? Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin dari bab ini? Boleh? Nggak ada? Oke, sedikit lagi ya. Oke, selanjutnya tentang kebutuhan energi hewan. Kebutuhan energi hewan itu kalau kita lihat secara individu. Misal di sini ada tikus, misalnya tikus sama gajah. Nah, laju metabolisme itu pasti lebih tinggi gajah. Kalau kita lihat setiap individu, itu pasti gitu. Hewan yang gede pasti laju metabolismenya lebih tinggi gitu. Kalau kita lihat dari individunya gitu. Jadi setiap satu individu gajah sama satu individu tikus itu lebih tinggi mana metabolismenya? Pasti lebih tinggi gajah karena dia ukurannya lebih gede. Tapi kalau skalanya kita samakan, jadi misalnya gajah beratnya 5 ton, tikus cuma 50 gram. Ya jelas yang 50 ton pasti metabolismenya lebih banyak. Tetapi kalau kita samakan beratnya, jadi kalau misalnya kita ngumpulin tikus sampai beratnya 5 ton, dengan gajah yang 5 ton, maka ternyata laju metabolismenya itu lebih tinggi tikus. Dengan berat yang sama. Oke. Nah, oleh karena itu, biasanya laju metabolisme itu selalu dinyatakan dalam satuan per kilogram berat badan. Oke. Dan ternyata ketika kita hitung per kilogram berat badan, hewan-hewan yang kecil itu memiliki laju metabolisme yang lebih tinggi dibandingkan hewan yang besar. Kalau itu per kilogram berat badan, per berat badan. Kalau per individu ya jelas pasti yang lebih tinggi adalah hewan gede, hewan yang besar. Tapi kalau per kilogram berat badan, itu yang lebih tinggi adalah hewan yang kecil. Kenapa? Analoginya seperti ini. Hewan yang kecil itu lebih gampang terpengaruh lingkungan dibandingkan hewan yang besar. Contoh, kalau misalnya kalian sedang mencuci baju, kalian mencuci celana panjang sama mencuci kaos kaki. Kalau kalian jemur bareng-bareng, pasti yang lebih kering, pasti yang keringnya lebih cepat adalah kaos kaki. Ya nggak? Kaos kaki ukurannya lebih kecil. Sedangkan celana panjang ukurannya lebih besar. Nah, itu artinya, kaos kaki itu lebih gampang terpengaruh panas dari luar, sehingga dia lebih gampang kering. Nah, sama halnya juga dengan hewan juga seperti itu. Hewan yang kecil itu lebih gampang terpengaruh lingkungan. Kalau lingkungan kering, hewan kecil akan lebih gampang kehausan. Kalau lingkungan dingin, hewan kecil akan lebih gampang kedinginan. Sehingga dia memerlukan laju metabolisme yang lebih tinggi untuk mencapai homeostasis dibandingkan hewan yang besar. Itu kalau bahasa sehari-harinya. Jadi hewan kecil lebih gampang terpengaruh lingkungan. Nah, supaya lebih kuantitatif, lebih matematis, biasanya dirumuskan. Nah, hewan kecil itu memiliki rasio luas permukaan terhadap volume tubuh yang lebih besar kalau dibandingkan dengan hewan besar. Kalau hewan besar, luas permukaan tubuh per volumenya itu dia lebih kecil. Oke.
gambarannya seperti ini kurang lebih. Nah, ini misal hewan kecil ya. Hewan kecil itu dia diameternya sisinya 1, hewan besar itu 5. Kalau kita hitung luas permukaannya dibagi dengan volume, kalau dia sisinya 1 cm, dia rasionya 6. Tapi kalau sisinya lebih gede, 5 cm misal, nah dia rasionya 1,2. Nah ini kan beda ya. Beda rasionya cukup jauh. Kalau yang hewan kecil dia rasio luas permukaan terhadap volumenya dia itu lebih gede. Kalau pada hewan besar, rasio luas permukaan terhadap volumenya dia lebih rendah. Ya, gitu. Dan itu secara matematis ya. Jadi dilihat dari luas permukaan tubuh, rasio luas permukaan tubuh terhadap volume. Mana yang lebih gede? Umumnya hewan kecil memiliki rasio luas permukaan terhadap volume yang lebih besar dibandingkan hewan yang lebih besar. Gitu. Jadi uraiannya kurang lebih seperti ini. Oke, kalau tadi ya, misal gajah sama tikus dengan berat yang sama, hewan besar membutuhkan lebih sedikit energi. Laju metabolismenya lebih rendah. Pengaturan lingkungan lebih signifikan pada hewan kecil, sehingga membutuhkan energi lebih banyak untuk melakukan termoregulasi. Analogi, misal kita menjemur jaket dan kaos kaki, pasti kaos kaki lebih mudah kering. Ukuran kaos kaki lebih kecil sehingga lebih efisien dalam menyerap panas. Begitu juga dengan hewan kecil. Karena dia ukuran yang kecil, dia lebih efisien menyerap panas, ya dia gampang kepanasan atau gampang kedinginan dan seterusnya. Dan secara matematis dia seperti itu. Luas permukaan, rasio luas permukaan terhadap volume itu lebih gede pada hewan yang kecil. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi atau energi budget itu ada pertama ditentukan oleh jenis termoregulasinya, endotermik dan ektotermik. Hewan endotermik itu pasti memerlukan energi lebih banyak dibandingkan ektotermik. Kalau endotermik kan dia menghasilkan panas sendiri ya, menghasilkan panas tubuhnya sendiri ya, sehingga dia memerlukan energi lebih banyak. Kalau ektoterm dia mendapatkan panas dari lingkungan ya, dia nggak perlu termoregulasi, dia membutuhkan energi yang lebih sedikit. Jenis kelamin juga mempengaruhi, biasanya pada hewan jantan atau pada laki-laki dia perlu energi yang lebih tinggi. Ukuran tubuh pun juga mempengaruhi ya tadi ya. Ukuran tubuh mempengaruhi kebutuhan energi sama aktivitas. Semakin banyak aktivitas pasti kebutuhan energi akan semakin besar juga. Oke, kemudian terakhir ini tentang torpor metabolik, yaitu mengenai mekanisme penghematan energi yang seringkali kita sebut sebagai hibernasi. Istilah umumnya adalah torpor. Nanti hibernasi itu salah satu contoh dari torpor. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin dari sini? Oh, ini pendahuluan aja cukup lama ya, nggak apa-apa. Boleh? Kalau ingin ditanyakan, kalau ingin tanya dulu. Ada? Oke, selanjutnya ini kalau tidak salah dulu belum pernah. Ini dasar dari
sistem ekskresi ya. Jadi sistem ekskresi dan osmoregulasi, pengaturan air di dalam tubuh itu dilakukan oleh organ yang sama, yaitu oleh ginjal. Sistem ekskresi pun yang paling utama di manusia itu adalah ginjal. Walaupun ada organ ekskresi yang lain, ada hati, kulit, dan paru-paru. Semuanya merupakan membantu dalam proses ekskresi, tapi yang paling utama sistem ekskresi di tubuh kita adalah ginjal. Nah, di dalam proses osmoregulasi dan ekskresi itu akan banyak sekali pengaturan mengenai keseimbangan air ya, keseimbangan air di dalam tubuh. Nah, oleh karena itu ada beberapa istilah yang berhubungan ya, misal hipertonik, hipotonik, isotonik. Ini mestinya sudah cukup familiar ya dengan ketiganya. Kemudian review mengenai difusi dan osmosis. Nah, ini jangan lupa perbedaan antara difusi dan osmosis. Oke. Kalau dulu waktu aku masih belajar, difusi itu nggak terlalu masalah sih kalau difusi. Difusi itulah perpindahan zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Ini nggak masalah. Nah, sedangkan kalau osmosis, dulu waktu aku pertama kali belajar, aku dibilangin, oh kalau osmosis itu adalah perpindahan air atau perpindahan pelarut dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi. Ya, jadi airnya berpindah dari tempat yang lebih encer ke tempat yang lebih pekat. Dari zat terlarut rendah ke zat terlarut yang lebih tinggi. Dan biasanya melalui membran semipermeabel. Nah, itu tidak sepenuhnya, itu benar. Jadi osmosis itu bisa terjadi di kondisi yang demikian, dari konsentrasi rendah ke tinggi. Tetapi tidak selalu ternyata. Tidak selalu. Jadi yang lebih tepat atau lebih lengkap, osmosis itu adalah perpindahan air atau perpindahan zat terlarut. Kalau ini kita konteksnya air ya. Jadi perpindahan air dari tempat dengan potensial air tinggi ke tempat dengan potensial air yang lebih rendah. Potensial air tinggi itu dicapainya seperti apa? Jadi potensial air itu tinggi dalam keadaan sedikit zat terlarut atau ketika ada tekanan dari luar. Ya, semakin sedikit zat terlarut, potensial air semakin tinggi. Makanya beberapa sumber menyatakan kalau osmosis itu pergerakan air dari konsentrasi rendah atau sedikit zat terlarut ke konsentrasi tinggi atau banyak zat terlarut. Karena itu tidak sepenuhnya salah, gitu. Karena itu benar, tapi kurang lengkap. Karena yang mempengaruhi potensial air itu tidak hanya zat terlarut saja. Misal contoh di sini, gambar ini. Kita bisa lihat di sini kalau di bagian kiri itu dia air murni, di bagian kanan itu dia merupakan larutan. Nah, secara alami kan mestinya osmosis akan bergerak ke kanan ya. Tapi di percobaan yang paling kanan ini, di sini dikasih tekanan. Ya, dikasih tekanan sehingga menyebabkan air nggak bisa bergerak ke kanan. Di air itu nggak bisa bergerak ke sana. Oke? Nah, berarti nggak terjadi osmosis dong di sini. Iya, di sini tidak terjadi osmosis. Kalau ini gambar B ya. Di gambar B nggak terjadi osmosis. Berarti kan yang memicu terjadinya osmosis kan bukan hanya zat terlarut saja. Ya, yang mana salah satunya di sini adalah tekanan juga. Nah, oleh karena itu yang lebih tepat yang mempengaruhi osmosis itu adalah potensial air. Yang mana potensial air tinggi itu dicapai ketika zat terlarutnya itu sedikit atau terdapat tekanan dari luar. Itu menandakan tekanan potensial air yang tinggi. Nah, secara matematis mungkin di sini enggak aku tulis. Oke. Nah, secara matematis tekanan osmotik itu secara matematis potensial air itu dia simbolnya adalah Cw. Itu dia dirumuskan Cs ditambah Cp ditambah Cg. Ini potensial air ya. Cw itu potensial air. Dia merupakan hasil penjumlahan dari potensial osmotik Cs. Itu potensial osmotik yang mana dia dipengaruhi oleh zat terlarut
zat larut ya. Kemudian ada si P, ini adalah tekanan dari luar. Sama yang terakhir adalah gravitasi, si G. Tapi gravitasi biasanya dia diabaikan karena lebih sangat kecil pengaruhnya. Oke, itu ya. Jadi sebenarnya yang mempengaruhi peristiwa osmosis itu adalah potensial air. Jadi kalau ada dua tempat, potensial airnya sama, potensial air di dua tempat ini sama, maka osmosis tidak akan terjadi. Atau ini disebut sebagai kesetimbangan atau equilibrium. Itu disebut sebagai kesetimbangan atau equilibrium. Nah, potensial air yang sama itu bisa saja didapatkan dengan kondisi yang berbeda. Gitu. Misal contoh ini tadi ya. Kalau di gambar B ini, kan tadi sudah tidak terjadi osmosis lagi kan? Artinya kan potensial air di kedua tempat ini sama. Si W di kiri sama si W di kanan sama. Nah, padahal si W di kiri itu dia tidak terdapat zat larut air murni, sedangkan di kanan ada zat larut, tapi yang di kanan ini terdapat tekanan tambahan dari luar. Yang menyebabkan potensial air di kedua tempat itu menjadi sama. Ya, berarti di sini kalau dijumlahkan si W itu si S-nya itu misal nilainya A. Nah, sedangkan kalau di bagian kanan ketika dijumlahkan si S dan si P-nya itu nilainya juga sama A. Ini nilainya sama antara bagian kiri dengan bagian kanan. Gitu. Oke. Sehingga menyebabkan walaupun jumlah zat larut di kanan itu lebih banyak, tetap tidak bisa terjadi osmosis ke kanan, nggak bisa. Karena ada bantuan dari tekanan dari luar. Ya ini gambaran ya kurang lebih yang menjelaskan kalau osmosis itu tidak hanya dipengaruhi oleh zat larut saja. Oke. Kemudian jenis-jenis transport, ada transport aktif, transport pasif, ini mestinya sudah cukup familiar ya. Transport aktif dan pasif. Kemudian sistem pengeluaran pada makhluk hidup ada 3 jenis. Ada defekasi, sekresi, dan ekskresi. Ini dengan definisi masing-masing ya. Defekasi itu pengeluaran zat sisa pencernaan, sekresi pengeluaran zat sisa metabolisme. Itu ekskresi. Nah, kalau sekresi itu pengeluaran zat-zat yang masih diperlukan. Pengeluaran zat dari sel, zat yang memiliki fungsi tertentu. Osmoregulasi itu adalah pengaturan keseimbangan air di dalam tubuh makhluk hidup. Diatur oleh organ yang sama dengan ekskresi. Berdasarkan cara pengaturan air dalam tubuh, hewan itu dibagi menjadi 2 ekstrim. Nah, kalau ada 2 ekstrim, artinya ada hewan yang transisi ya. Kebanyakan hewan pun sebenarnya tidak 100% murni di 2 ekstrim tersebut. Jadi sangat sedikit hewan yang murni osmoregulator dan sangat sedikit hewan yang murni osmokonformer. Ini contoh ekstrim saja ya, osmoregulator sama osmokonformer. Osmoregulator itu dia mengatur jumlah air di dalam tubuh. Misal contoh mamalia, reptil, ikan. Dia mengatur agar jumlah air di dalam tubuh itu tetap. Nah tadi ya kita belajar tentang regulator dan konformer tadi. Kalau regulator kan mengatur parameter tubuhnya supaya tetap. Kalau konformer dia parameter tubuhnya akan berubah-ubah sesuai dengan lingkungan. Misal contoh ubur-ubur, kemudian moluska, hewan lunak. Dia akan menyesuaikan jumlah air di tubuhnya sesuai dengan lingkungan. Oke, ini apa? Kemudian ini yang cukup terkenal ya, osmoregulasi pada ikan. Kalau pada ikan air laut, dia banyak minum, kemudian dia mengekskresikan urin yang pekat dan banyak mengandung garam. Sedangkan kalau ikan air tawar, dia sedikit minum, karena dia sudah mendapatkan air dari osmosis. Nah, dan ekskresinya, dia
mengeluarkan urin yang encer. Ya. Ini urin yang encer dan banyak. Kalau pada ikan air laut, urinnya pekat dan sedikit. Nah, nanti kita akan tahu, kok bisa sih ikan itu memiliki adaptasi yang demikian. Gitu. Kenapa kok urinnya itu bisa sangat sedikit dan pekat? Kenapa urin ikan air tawar itu dia banyak dan encer? Gitu. Nah, itu karena ada nanti kita belajar mengenai adaptasi ginjal. Gitu. Oke, sebagai gambaran, ginjalnya ikan air laut, dia mengeluarkan urinnya itu sedikit. Nah, urin yang sedikit, ya. Urin yang sedikit itu disebabkan karena ginjal sedikit memiliki glomerulus. Ya, jadi yang menyebabkan urin itu banyak atau sedikit itu adalah glomerulus, filtrasi. Nah, sedangkan yang menyebabkan urin itu pekat atau encer itu disebabkan karena medula ginjal. Jadi medula ginjal itu nanti kita belajar kalau istrinya adalah tubulus pengumpul atau tubulus collectivus dan lengkung Henle. Jadi organisme-organisme yang memiliki urin yang pekat biasanya dia memiliki lengkung Henle yang berkembang atau biasa disebut sebagai memiliki medula yang cukup berkembang. Gitu. Medula ginjal yang cukup berkembang. Itu gambaran awal mengenai sistem ekskresi. Ikan salmon dia osmoregulasinya dia di dua tempat ya, karena dia bertelur di air tawar, tapi dia tumbuh dan berkembangnya di air laut. Jadi ketika bertelur dia di hulu sungai, dia bertelur, kemudian setelah telurnya menetas sampai umur tertentu, dia akan bermigrasi ke laut, dan dia akan mengalami fase pendewasaan di laut. Itu untuk salmon. Nanti kalau yang sudah di laut, kalau dia sudah dewasa dan perlu untuk bertelur, dia akan balik lagi ke air tawar. Balik lagi ke hulu sungai. Nah, kemudian ada hewan yang dia tidak bisa mati, dalam tanda kutip ya. Nah, hewan ini si tardigrade atau beruang air, dia bisa terdehidrasi. Dia bisa mengalami dehidrasi ekstrim, tetapi dia tidak mati. Jadi ketika kekeringan selama bertahun-tahun pun, ternyata hewan ini dia tetap bisa hidup. Nah, ini yang tadi kita pelajari di pendahuluan ya, mengenai kebutuhan. Kalau tadi kan mengenai laju metabolisme. Ini juga berlaku untuk kebutuhan air. Kalau misalnya kita bandingkan antara tikus dan gajah. Tikus pasti cuma butuh airnya dikit banget. Dibandingkan dengan gajah. Pasti gajah itu butuh berliter-liter, berapa ratus liter gitu misal sehari. Tapi kalau kita bandingkan kebutuhan air dengan berat tubuh, itu pasti hewan kecil akan memerlukan air lebih banyak. Jadi kalau misalnya kita punya tikus, kita kumpulin sampai seberat gajah, kumpulan tikus yang seberat gajah dengan gajah, kebutuhan airnya akan lebih banyak si tikus. Oke, kayak gitu ya. Jadi ini konsepnya mirip seperti termoregulasi, kemudian mirip juga kebutuhan energi, sama juga ya. Jadi hewan yang kecil itu biasanya memiliki kebutuhan air, kebutuhan energi itu yang lebih tinggi dibandingkan dengan hewan besar. Kalau kita hitung per berat tubuhnya. Kemudian zat-zat yang diekskresikan. Mestinya zat yang diekspresikan dalam sistem ekskresi itu utamanya adalah hasil metabolisme protein atau hasil metabolisme asam amino. Yang mana di sana hasil metabolisme tersebut, sisa-sisa metabolisme tersebut itu dalam bentuk amonia. Nah, tapi tidak semua hewan itu bisa menyekresikan amonia. Alasannya bukan karena hewan tersebut tidak menghasilkan amonia, tetapi lebih ke alasan bahwa amonia itu merupakan zat sampingan, zat yang harus dibuang, tapi dia cukup berbahaya. Nah, karena dia cukup berbahaya, karena dia sangat berbahaya, dia memerlukan air yang banyak untuk bisa dikeluarkan. Karena kalau dia konsentrasinya tinggi, dia bisa merusak jaringan.
Makanya dia konsentrasinya, untuk bisa dikeluarkan, amonia itu konsentrasinya harus rendah. Sama halnya kayak gini, misal kalian suka makan pedas gitu. Kalian bandingkan, kalian makan sambal 1 sendok, itulah secara langsung. Misalkan nyendok sambal, langsung dimakan. Pasti itu kan kerasa pedas banget. Dibandingkan dengan 1 sendok sambal, kalian larutkan ke 1 gentong air. Ya, 1 sendok sambal dilarutin ke 1 gentong air. Kalian sama-sama makan satu sendok sambal kan? Tapi bedanya, yang pertama tadi kalian makannya langsung, konsentrasinya tinggi berarti kan? Dibandingkan dengan 1 sendok sambal kalian masukin ke 1 gentong air. Nggak akan kerasa sambalnya. Gitu. Jadi, efek suatu zat itu terasa lebih kuat ketika konsentrasinya lebih tinggi. Sama halnya juga dengan amonia. Gitu. Kalau misalnya hewan ingin mengekskresikan amonia secara langsung, dia akan memerlukan lebih banyak air. Padahal tidak semua hewan punya akses ke air yang cukup besar. Contohnya misal mamalia dan burung. Kalau pada ikan nggak masalah, ikan kan dia lingkungannya udah air. Jadi biasanya kebanyakan ikan atau hewan-hewan akuatik itu akan menyekresikan sisa metabolismenya dalam bentuk amonia, NH3. Karena dia nggak masalah gitu, kehilangan banyak air pun dia masih bisa minum air dengan sepuasnya gitu ya. Jadi ini nggak masalah kalau bagi ikan. Tapi kalau bagi mamalia misal, kita tidak punya akses yang cukup untuk mendapatkan air secara terus-menerus. Sehingga air itu harus dihemat. Nah, untuk bisa menghemat air, ketika kita mengeluarkan limbah amonia, itu akan dikonversi dulu, akan diubah dulu. Salah satunya menjadi urea. Nah, urea ini dari segi toksisitas dia lebih aman. Sehingga bisa dikeluarkan dalam konsentrasi yang lebih tinggi. Tapi kita memerlukan energi lebih. Kita memerlukan energi lebih untuk mengubah amonia menjadi urea. Tapi sisi baiknya adalah kita bisa menghemat air untuk bisa mengeluarkan urea. Yang lebih ekstrim lagi itu asam urat, uric acid. Biasanya disekresikan oleh reptil dan burung. Mereka biasanya minumnya sangat jarang. Oke. Nah, asam urat itu dia strukturnya lebih kompleks ya. Tapi dia memerlukan energi lebih lagi untuk bisa dibikin. Jadi amonia dibikin jadi asam urat itu dia perlu energi yang tinggi. Tetapi dia bisa diekskresikan dalam bentuk pasta. Jadi dalam konsentrasi yang sangat tinggi. Nah, artinya bagi burung dan reptil, dia lebih rela untuk kehilangan energi untuk mengubah amonia menjadi asam urat dibandingkan mereka harus kehilangan air. Jadi bagi burung dan reptil, mereka lebih milih yang penting bisa menghemat air. Energi hilang banyak nggak apa-apa lah. Oke. Jadi ini merupakan bentuk-bentuk adaptasi ya. Bentuk-bentuk adaptasi bagi hewan-hewan sehingga proses ekskresinya itu dia tidak mengganggu proses-proses yang lain di dalam tubuhnya. Kalau pada ikan nggak masalah, dia mengekskresikannya dalam amonia. Karena ketika amonia disekresikan, dia memerlukan air yang banyak, jadi air harus ikut dibuang. Nah, tapi bagi ikan dia bisa langsung mendapatkan air pengganti, dia tinggal minum aja. Sedangkan kalau pada mamalia dan burung, dia lebih memilih mengkonversi amonia menjadi zat lain sehingga bisa dikeluarkan dalam konsentrasi yang lebih tinggi, sehingga kehilangan airnya menjadi lebih sedikit. Oke, ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada, Kak. Oke, gitu ya. Nah, sekarang selanjutnya adalah mekanisme umum ekskresi. Ini mungkin seringkali juga dipelajari ya, ada filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi atau sekresi. Kalau di Campbell biasanya dia disebutnya sekresi ya. Kalau augmentasi biasanya kita jumpai di buku-buku SMA ya, seringkali atau di SMP juga augmentasi istilahnya. Tapi ini kurang lebih sama ya, augmentasi dengan sekresi. Kemudian
sistem ekskresi hewan-hewan lain. Ada 3 jenis yang sering kali muncul. Ada protonefridia, metanefridia, sama tubulus malpighi. Ini cepat aja ya. Protonefridia dimiliki oleh cacing pipih, misal contohnya planaria. Sel ekskresinya itu disebut sebagai sel api atau flame bulb di sini. Lubang tempat keluarnya zat disebut sebagai nephridiopor. Jadi di sini protonefridianya dia tersebar di seluruh bagian tubuhnya ya. Oke. Ketika diperbesar, nanti akan ada aliran cairan tubuh. Jadi ini cairan tubuh ya di sini. Cairan tubuhnya akan disaring sana. Zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan, dia akan terakumulasi di saluran, di tubulusnya, dan dikeluarkan melalui nephridiopor. Ya, ini alirannya sama ya, seperti ini. Alirannya masuk dari cairan tubuh, masuk ke flame bulb. Terus zat yang tidak dibutuhkan akan diekskresikan ke sana. Itu protonefridia. Kalau metanefridia dia sedikit lebih kompleks, karena sudah terdapat pembuluh darah yang berada di sekitar tubulus. Oke. Kalau di sini kan dia nggak ada pembuluh darah sama sekali. Tapi kalau di metanefridia dia sudah ada pembuluh darah, yang mana di sini sudah terjadi proses reabsorpsi dan sekresi. Ya, jadi nanti cairan itu akan masuk lewat nefrostom. Ya, lewat nefrostom masuk cairan tubuh masuk. Kemudian dari nefrostom, ya nefrostom ini ya. Oke. Dia akan mengalir mengikuti tubulus. Nah, ketika dia sudah sampai pembuluh darah, tubulus yang ada pembuluh darahnya nanti akan terjadi sekresi dan reabsorpsi. Sehingga nanti pada akhirnya setelah selesai sekresi dan reabsorpsi, sisa-sisanya akan dikeluarkan melewati nephridiopor sama. Jadi di sini terdapat proses yang lebih kompleks dibandingkan dengan protonefridia. Nah, kemudian ada tubulus malpighi. Kalau tubulus malpighi dia ada di serangga biasanya. Prosesnya cukup sederhana juga. Dari tubulus malpighi ini dia akan mengalami filtrasi. Jadi cairan tubuh dia akan masuk ke tubulus malpighi mengalami filtrasi. Dan kemudian dia si zat-zat sisa yang sudah terfiltrasi tadi itu akan dicampurkan dengan feses. Campurkan dengan feses yang ada di saluran pencernaan. Jadi nanti dia akan dikeluarkannya bareng dengan defekasi kalau pada serangga. Oke, ya. Nah, kemudian alat ekskresi manusia. Ini nanti yang paling banyak kita bahas itu ginjal ya. Kalau untuk kulit, paru-paru, dan hati, ini merupakan organ tambahan. Karena apa? Karena kulit itu sebenarnya merupakan sistem organ yang lainnya. Dia merupakan sistem integumen. Fungsi tambahannya sebagai ekskresi juga. Paru-paru pun sama. Paru-paru kan sebenarnya merupakan fungsi sistem pernafasan kan. Nah, tapi dia memiliki fungsi tambahan dalam ekskresi, yaitu untuk pengeluaran CO2 dan air. Kemudian hati pun juga sebenarnya dia lebih berfungsi dalam sistem pencernaan. Sistem pencernaan hati itu ada fungsi di sistem pencernaan. Di sistem peredaran darah ada, dia juga punya fungsi. Sistem hormon dia juga punya fungsi. Jadi hati sebenarnya multifungsi. Dan dia salah satunya juga berfungsi dalam ekskresi, yaitu ekskresi empedu nanti. Baik. Ya, bagian-bagian ginjal ini mungkin sebagai pendahuluan ya, letaknya di mana, bentuknya, fungsi bagian-bagiannya ada kulit ginjal, ada sumsum ginjal, atau medula, sama ada rongga ginjal. Ya, ini gambaran umum ginjal kita, mulai dari korteks, medula, dan pelvic. Pelvis itu rongga ya. Pelvis, medula, korteks. Nah, kemudian kalau kita lihat lebih detail lagi, di dalam ginjal kita itu terdapat unit-unit penyaringan yang disebut sebagai nefron. Nefron itu nanti akan ada dua jenis kalau di manusia ya.
ada nefron kortikal, dan nefron juxtamedula. Nah, kalau nefron kortikal, dia merupakan nefron yang lebih banyak berada pada korteks. Jadi dia sedikit masuk ke dalam medula, terutama bagian lengkung Henle-nya, tapi hanya sedikit saja. Nah, sedangkan kalau nefron juxtamedula, dia sebagian besar lengkung Henle-nya dia masuk jauh ke dalam medula. Ini ada dua jenis nefron. Nah, nanti kita akan tahu bahwa medula ini dia merupakan struktur yang cukup penting. Baik tadi ya, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya sedikit, yaitu hewan-hewan yang memiliki medula ginjal yang cukup berkembang, itu biasanya memiliki urin yang pekat. Urinnya lebih pekat. Kenapa? Karena memang nanti kita tahu kalau di medula ginjal kan di sini terdapat banyak lengkung Henle. Nah, lengkung Henle itu fungsinya adalah untuk reabsorpsi air, fungsi utamanya. Kalau reabsorpsi air banyak berarti kan urin menjadi lebih pekat. Gitu. Oke. Dan begitu juga di sini juga terdapat tubulus pengumpul ya, atau tubulus correctivus di medula ginjal. Dan dia juga fungsinya kurang lebih mirip tubulus correctivus. Oke, ini gambaran umumnya. Jadi nefron itu ada yang terdapat, ada yang berupa nefron kortikal, ada juga nefron juxtamedula. Nah, kemudian ini gambarannya ya, nefron kortikal sama juxtamedula. Oke. Nah, selanjutnya mengenai pembuluh darah. Pembuluh darah yang ada di nefron itu dia cukup unik. Kenapa? Karena ketika masuk ke dalam nefron, dia pembuluh darahnya disebut sebagai arteriol. Nah, ketika dia masuk, kemudian dia bercabang-cabang menjadi glomerulus, ya, dia bercabang-cabang menjadi glomerulus. Nah, glomerulus itu sebenarnya merupakan kapiler, pembuluh kapiler. Biasanya kalau pembuluh darah itu kan dari arteriol ke kapiler terus ke venula. Nah, tapi kalau khusus di ginjal, dari arteriol setelah dia masuk jadi glomerulus, pas keluar dia masih disebut sebagai arteriol juga. Bedanya kalau yang masuk disebut sebagai arteriol aferen, kalau yang keluar dari glomerulus disebut sebagai arteriol eferen. Oke. Nah, nanti barulah arteriol eferen ini dia akan bercabang-cabang lagi membentuk kapiler untuk kedua kalinya. Ini pembuluh-pembuluh kapiler yang mana pembuluh kapiler yang asalnya dari arteriol eferen itu dia berfungsi untuk berada di sekitar tubulus-tubulus ginjal. Oke. Ya, dia bercabang-cabang seperti ini ya, bercabang-cabang banyak. Ya, dia bercabang-cabang cukup banyak dan dia berada di sekitar tubulus-tubulus ginjal, termasuk juga berada di sekitar lengkung Henle. Kenapa? Karena nanti si pembuluh darah ini fungsinya adalah untuk membantu proses reabsorpsi dan sekresi. Jadi kalau reabsorpsi itu terjadi aliran dari tubulus ke pembuluh darah, kalau sekresi dari darah ke tubulus. Oke. Nah, pertama filtrasi ya. Oke, filtrasi itu merupakan proses yang terjadi di tubulus, di glomerulus sekaligus di kapsula Bowman. Di sini filtrasinya itu terjadi seperti kita menyaring zat secara umum. Kalau misalnya kita sedang menyaring sesuatu kan memisahkan antara zat yang ukurannya besar dan zat yang ukurannya kecil kan. Kalau kita sedang menyaring sesuatu. Nanti yang besar dia akan ketinggal di atas, sedangkan yang kecil-kecil akan lewat. Nah, ini sama halnya dengan yang terjadi pada glomerulus. Jadi glomerulus di sini sebenarnya merupakan pembuluh darah ya, dan dia dikelilingi oleh sel-sel yang di sini terlihat selnya cukup unik ya.
Jadi sel-selnya dia cukup unik. Dia punya banyak sekali penjuluran. Misalnya bentuknya seperti itu. Dan terdapat celah-celah di sini. Nah, aku kasih warna biru aja. Dia punya celah ini, kuning warnanya. Dia punya celah-celah antar sel. Yang mana celah-celah antar sel ini, kalau aku perbesar, misalnya ada dua sel yang berdekatan itu. Nah, di sini akan ada banyak sekali protein yang bentuknya seperti saringan. Di celah ini ya, di celah antar selnya. Nah, protein ini itu disebut sebagai nefrin. Disebut sebagai nefrin. Dan dia berfungsi literally untuk menyaring. Kayak kita menyaring zat seperti biasa. Oke. Nah, dengan adanya nefrin yang berbentuk seperti jaring-jaring, itu dia akan memastikan bahwa yang lolos dari filtrasi ini, dari glomerulus menuju ke kapsula Bowman, nah yang lolos itu adalah zat-zat yang ukurannya kecil. Oke. Apa aja? Biasanya plasma. Kalau plasma darah pasti akan lolos. Kemudian vitamin bisa saja lolos. Kemudian gula dan asam amino itu bisa juga lolos gitu ya. Bisa juga lolos ke kapsula Bowman. Oke. Tapi kalau yang besar-besar, misal contohnya sel darah merah, protein, lipid, dan zat-zat lain yang ukurannya besar, itu nggak boleh lolos ke kapsula Bowman. Kalau misal ada seseorang yang dia tiba-tiba di urinnya terdapat protein, atau lebih ekstrim lagi di urinnya terdapat sel darah merah, itu artinya terdapat kerusakan yang parah pada glomerulusnya. Biasanya orang-orang yang demikian, yang di dalam urinnya terdapat protein atau sel darah merah, itu sudah mengalami gagal ginjal. Itu sudah beneran gagal ginjalnya. Nah, kalau misalnya orang yang diabetes itu dia gara-gara kelebihan gula darah ya, dan ditandai dengan seringkali urin orang tersebut terdapat gula juga. Kenapa? Itu biasanya awalnya ginjalnya itu nggak masalah. Dia cuma gara-gara darahnya kebanyakan gula, jadi di darahnya itu kebanyakan gula, sehingga terlalu banyak gula yang lewat. Terlalu banyak gula yang lolos. Padahal di tubulus proksimal, nah ini ya, di tubulus proksimal, itu terdapat reabsorpsi gula juga sebenarnya. Tapi gara-gara gula yang masuk udah terlalu banyak, maka reabsorpsinya tidak bisa menyerap semua gula. Sehingga berakibat pada gulanya itu ada yang lolos sampai ke urin. Gitu. Jadi kalau ada orang yang diabetes, itu kesalahannya itu umumnya bukan di ginjalnya. Tapi memang ya di sistem pengaturan gulanya saja yang dia salah. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, orang yang diabetes itu bisa saja mengalami gagal ginjal juga. Karena ternyata efek gula itu dia bisa merusak juga, bisa merusak si nefrinnya. Ketika nefrinnya tadi rusak, maka ya otomatis orang itu bisa mengalami gagal ginjal juga. Oleh karena itu, biasanya orang-orang yang diabetes itu seringkali kalau tidak mendapatkan penanganan yang benar, bisa saja mengalami komplikasi. Jadi misal dia juga jadi darah tinggi, kemudian gagal ginjal, dan lain sebagainya. Itu bagi-bagi orang yang diabetes. Ya, oleh karena itu kalau diabetes itu memerlukan perhatian khusus. Memerlukan perhatian khusus dan harus ditreatment dengan sangat baik. Oke, ya itu mengenai filtrasi ya. Inti dari filtrasi adalah dia dibantu oleh sel-sel unik ini. Dia, namanya adalah podosit ya, sel-selnya. Podosit. Podo itu artinya kaki ya. Walaupun di bahasa Jawa namanya podo itu sama. Enggak, tapi kalau di bahasa Latin podo itu artinya kaki. Jadi dia sel-sel yang memiliki banyak banyak lekukan-lekukan, itu disebut sebagai podosit. Oke, terus terjadi filtrasi di sini. Yang boleh terfiltrasi atau yang boleh lolos itu adalah
zat-zat yang ukurannya kecil ya. Plasma darah, kemudian vitamin, mineral pun nggak masalah. Sedikit gula dan asam amino. Tapi kalau yang ukurannya besar dia tidak boleh hapus. Oke, nah kemudian apa lagi ya di sini? Itu mungkin kalau untuk filtrasi ya. Oke, jadi kalau filtrasi dia, oh ya, selama filtrasi itu kalau tidak salah sekitar berapa ya? Sebagian kecil. Jadi yang terfiltrasi itu tidak seluruh plasma darah ya. Jadi walaupun di sini nanti akan ada darah yang masuk lewat arteriol aferen, oke, tidak semua plasma darah itu akan terfiltrasi. Kalau semua plasma darah terfiltrasi berarti kan nggak ada yang mengalir di arteriol aferen kan ya? Nggak, ternyata nggak. Jadi hanya sebagian saja ya. Jadi hanya sebagian plasma darah yang terfiltrasi menuju ke kapsula Bowman, sisanya dia akan mengalir di arteriol aferen. Jadi nggak semua ya. Oke, itu mengenai filtrasi. Ada yang mau tanya dulu mungkin dari sini? Tidak ada, Kak. Tidak ada. Kalau nggak ada mungkin untuk hari ini kita selesaikan dulu ya. Kita selesaikan sampai di sini dulu ya. Oke. Oh ya, nanti untuk pertemuan selanjutnya berarti hari besok ya? Besok pagi ya? Besok pagi jam 8. Oke, besok pagi kita lanjutkan. Bisa nanti dibaca-baca lagi ya. Materi-materi yang sudah aku share di Google Drive. Itu nanti bisa dibaca-baca dulu. Kalau misalnya ada pertanyaan apapun nanti bisa ditanyakan juga. Oke. Itu mungkin untuk hari ini. Oh ya, selamat pagi Ibu WK. Nanti kurang lebih seperti itu. Oh ya, nanti mungkin untuk Bu Eka nanti ini ya, misalnya perlu diskusi ketika pelatihan seperti ini perlu diskusi, nanti bisa sekalian diskusi ya Bu ya. Jadi tidak masalah kalau perlu diskusi. Karena mungkin nanti kita bisa juga bertukar ilmu gitu ya Bu ya. Seperti itu. Jadi tidak masalah kalau nanti juga ada diskusi di sini. Oke ya, itu mungkin ya untuk hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.